Menarik sih Modena bermain di kelas yang memang kategorinya murah ya, di bawah 10 jutaan. Yang kita bahas sekarang yaitu freestanding cooker Servia series FC9642S. Ini ukuran 60 cm. Sebelumnya saya sudah review yang ukuran 90 cm nya ya, silahkan dicek di video sebelumnya. Nah sekarang kita bahas yang ukuran lebih kecilnya. Ya tadi betul, cuma sekitar 7-8 jutaan harganya. Modena ya, dan modelnya seperti ini ya. Oh sorry, ini Domo. Tapi emang modelnya sama persis dengan Domo, dan Domo itu adalah second brandnya Modena ya. Jadi yang ini modelnya sama ya. Oke, karena harganya memang sama dengan yang pernah saya review sebelumnya, yaitu Beko seri DXL. Jadi mungkin nanti di akhir sesi review ini akan saya bandingkan kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi fitur apa aja yang dimiliki oleh Modena ini dan fitur apa yang tidak dimiliki oleh Beko. Nanti kita coba lihat. Jadi Anda bisa menentukan mana yang lebih baik dibeli ya, dipertimbangkan untuk freestanding ini. Begitu. Harga yang ditawarkan memang sangat murah, tapi apakah emang worth it dengan harga seperti itu? Kita lihat di video berikut. Baiklah, kalau kita lihat kemasannya memang safety ya, sangat bagus sekali. Ada styrofoam di setiap sampingnya. Dan kalau kita lihat dimensi produknya, ukurannya itu lebarnya 60 cm, kedalamannya 60 cm, dan tingginya itu bisa di-adjust sih nantinya ya, 85 sampai 90 cm. Kemudian beratnya sendiri 40 kg. Desainnya kalau kita perhatikan mewah sih ya, dengan stainless seperti ini. Dan kalau kita perhatikan memang ya bahannya stainless, memang agak sedikit ringkih saja sih kalau saya pegang dibandingkan Modena yang pernah saya review sebelumnya tuh setahun yang lalu. Itu bagus banget modelnya. Nah kalau kita perhatikan lagi desain depan kacanya itu memantul seperti ini ya, atau dibilangnya kristallit. Wah ini keren ya, lebih premium terlihatnya. Tiap pembelian produk ini akan mendapatkan burnernya 4 pasti ya, ada 4 burner, dan ada satu burner yang sudah 3 rings burner. Kemudian akan mendapatkan tatakannya yang masih enamel. Kemudian akan mendapatkan wok adaptor ya untuk di burnernya nanti di tungku memasaknya. Kemudian kalau kita lihat lagi ke bawah, nanti akan mendapatkan satu rak dan satu tray untuk memanggangnya. Oke, langsung kita lihat detail produknya saja ya. Kita lihat yang pertama dari bagian atas terlebih dahulu, yaitu kompornya. Nah, di atas ini sudah ada kaca, di mana kaca ini berfungsi untuk menutup ketika tidak digunakan ya. Dan kaca ini juga kalau digunakan, dia bisa menahan atau bagian belakang tembok kita tidak akan kecipratan yang namanya minyak atau apapun itu ya. Jadi nantinya tinggal bersihkan kacanya saja. Kemudian kita lihat ke burnernya. Ini yang paling penting dari kompor ya. Di sini burnernya sudah ada 4 burner dan sudah menggunakan sabaf burner. Kita tahu ya, sabaf burner itu karakteristiknya besar apinya dan memang warnanya biru ya. Cocok lah dengan karakter memasak orang-orang Asia yang seneng dengan api yang besar-besar. Beda sama di Eropa ya, yang api kecil aja yang memang cuma untuk memanaskan saja begitu. Nah kemudian kalau kita lihat ini burner yang pertama. Ini yang pertama ini sudah 3 ring burners, bisa mungkin nanti api lilin atau api cincin dan lain sebagainya. Di sini sangat besar sekali, 3,8 kW kilowatt ya untuk daya apinya, sangat besar. Kemudian yang belakang ada 2 burner. Di belakang ini besar apinya itu 1,75 kW. Dan ada api yang kecil yang sebelah kanan ini cuma 1 kW saja untuk memanaskan saja biasanya di sini. Nah, kalau kita perhatikan lagi, memang di sini tidak ada gas safety ya, pengaman kebocoran gas. Dia adanya hanya pemantiknya aja. Pemantiknya ini menggunakan listrik. Kemudian kita lihat ke bagian spoilernya. Spoilernya dia menggunakan yang LPG ya, belum yang natural gas. Nah, kemudian kita lihat ke bagian tatakannya. Tatakannya sudah menggunakan enamel ya, atau besi di coating gitu ya. Jadi masih ada kayak sambungan-sambungannya, bukan atau belum menggunakan yang baja cor yang kuat, yang lebih tahan akan panas juga gitu. Ini belum. Kemudian akan mendapatkan wok adaptor seperti ini. Jadi kalau misalkan pancinya itu wajan ya, lebih tepatnya ya, lebih ke wajan seperti itu yang melengkung bagian bawahnya, bisa menggunakan adaptor ini begitu, agar lebih stabil di atas kompornya nanti. Nah itu dari kompornya, bagian kompornya. Sekarang kita masuk ke bagian bawah, yaitu bagian ovennya. Kita lihat ya, bagian ovennya ini kapasitasnya lumayan besar sih, 62 liter, lumayan besar sih ya, seperti ini kategorinya. Nah kita lihat bagian dalamnya. Di pintunya
sudah 2 lapisan kaca. Ketika memasak tidak akan overheat, tidak akan panas keluar gitu. Sayangnya agak sulit dilepas ya untuk kacanya ini ya. Kemudian bagian dalamnya ada 5 rak ya, 5 tingkatan rak. Kemudian sudah black enamel cavity juga, sudah mudah dibersihkan bagian enamel sampingnya. Kemudian kita lihat lagi di bagian dalamnya. Ini yang menarik karena di sini ada yang namanya fan convectionnya atau kipas buat konveksinya untuk udara yang lebih merata ketika nanti memasak kue, membuat adonan roti mungkin ya, kan harus ada kipas untuk agar adonannya mengembang ya. Ini sangat dibutuhkan. Kemudian ada lagi di sini lampu ovennya. Ya, ada lampu oven, ada penerangannya. Karena kan oven kalaupun memang nggak masalah dibuka ketika memproses, tapi kalau terlalu sering tuh nggak bagus, terlalu drastis suhu yang berubah di oven tersebut gitu. Jadi harus dilihat aja tuh, dijalain aja lampunya. Kita lihat kondisinya udah matang atau belum gitu ya. Kalau kita lihat di bagian atas ini, pengapian atasnya seperti ini. Sayang sekali di sini tidak ada pemantiknya ya. Tidak ada gas safety juga. Jadi betul-betul standar, betul-betul basic nih produk ini. Jadi kalau kita mau menyalakan apinya harus membeli pemantik tambahan atau lighter gun. Itu harganya paling 6 ribuan ya yang ditembak begitu. Yang atas maupun yang bawah di ovennya harus menggunakan lighter gun. Oh, FYI lagi, kalau misalkan kita menggunakan api atas ketika memanggang atau membuat olahan yang lainnya, pokoknya menggunakan api yang atas. Jadi nanti ketika memasak menggunakan api atas harus dibuka sedikit. Ya, dan ada tempat untuk menahannya agar tidak ketutup gitu sih pintu ovennya tersebut. Nah, dan penahanan ini juga berfungsi untuk menjaga agar panasnya tidak ke knob kontrolnya begitu. Kalau menggunakan api yang bawah sih gak masalah, ditutup aja. Jadi suhunya kan nggak sampai 300 derajat ya kalau yang bawah, jadi aman-aman aja, ditutup saja. Nah, yang menarik dari oven ini itu bisa menggunakan api atas dan bawah secara berbarengan. Jadi luar biasa ya, keren banget ya. Jarang sih ada yang fitur yang seperti ini. Kalau oven listrik sih hampir semuanya bisa seperti itu. Oke, di ovennya ini akan mendapatkan satu tray untuk memanggang dan satu rak ya, biasanya buat bikin kue dan lain sebagainya. Dan tentu di oven ini pun ada namanya fitur thermostat ya, untuk mengatur suhu panas yang ideal, suhu panas yang sesuai kita atur. Jadi kalau misalnya kita atur itu di 200 derajat ya akan dipertahankan di 200 derajat, atau 100 derajat 100 derajat dipertahankan. Jadi ada pengaturnya. Jadi jangan khawatir takutnya panasnya nggak presisi atau mungkin tidak stabil. Di sini akan tetap maksimal karena termostat tersebut begitu. Kalau misal over atau melebihi dan mungkin bisa overnya lebih parah lagi, bisa 300 derajat, dia akan memutus alirannya. Sayang sekali di sini nggak ada yang namanya pemanggang berputar ya untuk roti seri dan lain sebagainya. Sayang banget sih fiturnya tidak ada. Padahal harusnya oven sebesar ini 62 liter tuh bisa tuh manggang berputar begitu ya. Tapi ini sayang sekali tidak ada fitur seperti itu. Kemudian di bagian bawahnya ada tempat atau storage untuk menyimpan rak ya, rak yang tidak digunakan bisa taruh di sini, atau mungkin kita suka nambah lagi ya, beli rak lagi, rak tambahan gitu, bisa ditaruh di sini nih ya, disimpan di sini aja agar lebih aman nantinya. Bagian kompor sudah kita lihat, bagian oven sudah kita bedah juga ya, kelebihannya dan fitur-fitur yang dimilikinya. Kemudian kita lihat bagaimana cara penggunaannya. Cara penggunaan sangat mudah. Ini adalah untuk mengontrol atau knob kontrol yang dapat kita pilih menu yang mana yang akan kita pilih ya di sini. Yang ini adalah timer di oven ya. Waktunya bisa kita atur di sini sampai berapa puluh menit, di sini diatur sesuai dengan menu masakan yang kita proses. Lihat juga ya buku panduannya. Di sini adalah untuk mengatur pengapian di yang utama nih, yang trailing burners, yang depan ya, paling depan yang besar yang 3,8 kW. Kemudian yang ini yang kedua adalah untuk api yang belakang sebelah kiri. Kemudian yang ini untuk mengatur api atas pada oven, yang ini untuk mengatur api bawah pada oven. Kemudian yang sebelah sini ini untuk mengatur api atas di kompor yang bagian depan. Kemudian ini untuk mengatur api kompor di bagian belakang. Nah, kemudian ini ada tombol untuk mengatur lampu. Tekan saja untuk menyalakan lampu di bagian ovennya. Kemudian ini untuk tombol kipas ya, kipas pada oven atau convectionnya begitu. Jadi sangat mudah semuanya, cara penggunanya tinggal ditekan saja dan diputar saja. Yang bawah pun yang oven mudah juga, tinggal ditekan, diputar, kemudian kita tembakan di bagian api yang akan kita nyalakan tersebut. Jadi sangat mudah, penggunaannya sangat mudah sekali begitu. Pada nanti pun akan ada teknisi dari Modena yang akan install dan mengedukasi di rumah Anda begitu ya. Jadi jangan khawatir. Baik, jadi kesimpulannya ya, produk ini memang sangat recommended menurut saya karena harganya sangat-sangat kompetitif. Harganya sekitar ya rentang 6-8 jutaan. Itu sangat-sangat kategorinya ya mungkin murah sih untuk kelas Modena ya. Kita tahunya dulu Domo yang harganya segini. Ya walaupun kalau kita lihat materialnya, fitur-fiturnya sama persis dengan Domo. Sama persis, bahkan saya rasa nggak ada bedanya gitu ya. Jadi ya
ya terserah Anda sih, mungkin kapan lagi punya merek sekelas Modena yang kita kenal harganya cukup tinggi tapi dapat didapatkan dengan harga yang sangat kompetitif, begitu ya. Oke, jadi selain recommended, saya rasa harus dipertimbangkan juga nih, produk tidak ada gas safety-nya ya, baik di oven maupun di kompornya. Nggak ada pengaman kebocoran dari gas, walaupun memang dari selang regulator sudah ada pengamannya juga, tapi kalau misalkan ada, ya lengkap gitu ya, double safety, kita lebih tenang lagi begitu ya. Jadi sayang sekali nggak ada fitur tersebut. Nah kemudian sayangnya lagi untuk ovennya itu pemantiknya masih manual, belum otomatis ya, harus pakai lighter gun. Mungkin itu harus dipertimbangkan juga. Nah terakhir kita bandingkan dengan merek Beko. Ini merupakan made in Turki, yang Beko ini semuanya tulisannya masih buatan Turki, dan Beko ini harganya kurang lebih sama dengan Modena yang sekarang saya review, yaitu kisaran sekitar 6 sampai 8 atau mungkin 9 jutaan juga sama. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat ya, lebih worth it yang mana nih? Beko atau Modena yang kita review sekarang. Ukurannya sama, dimensinya sama. Jadi kita lihat fiturnya satu persatu ya. Kita lihat dulu dari segi kompornya. Kompornya kalau yang Beko sudah menggunakan tatakannya itu cast iron. Sedangkan yang Modena ini masih enamel ya. Besi di coating saja, belum baja cor. Nah, kemudian yang kedua, di kompornya ini sudah sama-sama menggunakan sabaf ya, jadi imbang tuh di situ ya. Kemudian yang ketiga, di kompor ini yang Beko ada safety gasnya atau thermocouple, di yang Modena belum ada. Kemudian kalau di Modena ini ada wok adaptornya ya, yang untuk wajan atau apapun itu. Nah di Beko belum ada fitur tersebut. Kemudian Beko bisa menggunakan gas alam, spoilernya bisa diganti, nanti dapat juga setiap pembelian produk tersebut. Kalau yang Modena belum ada gas alamnya gitu. Berikutnya kita lihat ke bagian tombol-tombolnya, cara penggunaannya. Kalau yang Beko nih masih harus menggunakan dua tangan atau bisa satu tangan sih, cuma maksudnya itu ada dua tombol, satu untuk pemantik, satu untuk buka gasnya begitu ya. Kalau yang Modena sudah one hand ignition, jadi lebih mudah pastinya, tekan dan diputar saja. Kemudian untuk pengaturan yang lainnya di sini yang Modena sudah keren banget nih, bisa api atas dan bawah di ovennya. Kalau yang Beko belum bisa, harus bergantian. Walaupun ya bisa kita cari solusi yang lain ya, bisa kalau misalkan harus menggunakan api atas dan bawah berbarengan, bisa solusinya api bawah 70% waktunya dan api atas 30%, begitu ya untuk mematangkan. Biasanya seperti itu sih, itu nggak masalah, sama saja maksimal juga, hasilnya bagus juga. Kemudian berikutnya masih di bagian ovennya ya. Di bagian ovennya itu kalau yang Beko ada turn speed atau pemanggang berputarnya. Di Modena belum ada ya, belum ada turn speednya. Tapi di Modena sudah ada kipasnya, convectionnya. Di Beko belum ada convectionnya, gitu ya. Kemudian kalau lampu sama-sama ada. Kemudian di bagian pemantiknya ya, di apinya, kalau yang Beko sudah pemantiknya menggunakan listrik, ada pemantik dan ada safety gasnya. Di yang Modena betul-betul basic sekali, tidak ada pemantik, tidak ada juga safety gas atau thermocouple, begitu ya. Jadi ada plus minus nih di sini. Silahkan dipertimbangkan kira-kiranya yang lebih mendingan ambil yang mana, karena ini harganya kurang lebih sama. Untuk desain sih saya lebih menyoroti ke desain. Desain Beko itu saya rasa lebih premium, stainlessnya bahannya beda dan lebih tebal gitu. Kalau kita lihat, kita pegang, kita pukul-pukul pun ya memang beda gitu. Kemudian yang Beko ini sudah made in Turki atau Eropa, yang Modena ini made in China. Jadi saya cuma memaparkan, silahkan Anda tentukan lebih worth it untuk membeli yang mana. Kalau berminat dengan produknya, silahkan cek di deskripsi, saya cantumkan nomor telepon yang menjualnya. Sampai jumpa di review-review berikutnya.